mau review buku, kelar baca buku Building a Second Brain by Tiago Forte. Subjudulnya A Proven Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential. Nah, ini kalau teman-teman notice mungkin beberapa hari yang lalu, hari Minggu aku udah share ini sama Kak Hestia. Kak Hestia Istiviani yang juga bookstagram gitu ya, seorang bookstagram. Kita bahas Building a Second Brain. Tapi aku pengen bahas ini dari sisiku sendiri sekarang. Kalau teman-teman tertarik, nanti juga bakal ada recordingnya acara tersebut. Seperti biasa, aku akan bahas satu apa sih overview buku ini, sebenarnya ceritanya apa, Building a Second Brain itu. Terus yang kedua, apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka, dan selanjutnya adalah 3 key takeaways dari Building a Second Brain. Oke, langsung pertama overview bukunya dulu. Mungkin semacam disclaimer gitu ya, kalau aku bercerita tentang Building a Second Brain itu memang sangat bias gitu. Maksudnya PKM gitu ya, Personal Knowledge Management, di mana genre buku ini berada itu memang aku sudah sangat suka selama 2 tahun terakhir, dan juga mengaplikasikan apa-apa yang ku pelajari dari personal knowledge management area atau teritori gitu ya. Nah, Building a Second Brain ini cukup banyak ditunggu-tunggu gitu sama orang-orang yang ada di personal knowledge management. Kenapa? Karena barangkali setelah buku How to Take Smart Notes, si Tiago Forte ini kan udah bikin course-nya gitu kan, dan course-nya ini yang mahal luar biasa. Jadi kalau betul Devon lagi menerapkan Express. Lanjut lagi. Jadi bukunya ini sempat orang-orang itu kayak ada semacam perdebatan gitu loh. Nanti kalau udah jadi buku terus gimana course kamu gitu? Apakah course-nya akan tetap ada gitu? Buku kan murah padahal course-nya mahal gitu kan. Course-nya sampai mulai dari 1.500 sampai 4.000 dolar per orang. Padahal itu cohort yang mungkin cuman beberapa minggu gitu. Nah terus gimana dong course kamu gitu? Ternyata baru terjawab juga. Ini sudah terbit di bulan Juni bukunya, dan kemudian ternyata mungkin minggu lalu gitu ya, diumumkan memang si Building a Second Brain yang course-nya itu akan pindah haluan gitu. Jadi satu, lebih murah, meskipun lebih murahnya masih kemahalan buat saya. Yang kedua, ini mereka lebih udah lagi nggak di teori gitu. Teorinya udah ada di buku, udah ada di video, yang semuanya memang free gitu. Jadi buku prinsip apa semua sudah ada lewat podcast. Kalian kalau ikut kursusnya si Building a Second Brain itu bakal lebih ke prakteknya gitu, mempraktikannya, mendapat kawan-kawan yang mempraktikannya. Aku nggak lagi promosi, cuman memberikan semacam overview dulu tentang buku si Building a Second Brain ini. Berangkat dari kursus, kemudian sekarang akhirnya jadi buku. Buku apa sih, Vince? Building a Second Brain itu, buku ini adalah buku tentang bagaimana sistem pencatatan pengetahuan secara digital itu ternyata dapat membantu manusia untuk membongkar gitu ya, atau unlock gitu potensi dirinya. Kok bisa sampai unlock? Karena ada prinsip-prinsip, ada juga framework yang ditawarkan di dalamnya. Yang paling besar itu namanya CODE, code gitu ya. Yang pertama capture the knowledge. Yang kedua organize, jadi di organisasi gitu ya pengetahuannya. D itu didistilasi atau dimurnikan. Kemudian yang terakhir adalah E atau express. Nah ini kita langsung ke kenapa aku suka. Karena dari prinsip itu sendiri, itu jadi di dalamnya tuh banyak prinsip, habit, terus mindset yang memang mendasari dari personal knowledge management. Kenapa sih kita perlu mengatur gitu ya pengetahuan kita gitu. Terus
habis itu senangnya juga karena maksudnya hal-hal yang core atau inti itu tadi, kayak prinsip habit mindset itu tadi. Jadi perdebatan di dalam itu bukan tentang tools atau alat-alat, karena biasanya kalau masih awal-awal tuh orang pakai apa sih, itu lebih banyak nanyain itu, padahal itu bukannya intinya. Yang penting mindset kamu dulu, yang penting habit kamu dulu, dan paham prinsip-prinsipnya kayak gitu. Yang aku bukan nggak suka, tapi ini semacam informasi tambahan bahwa mungkin untuk yang bener-bener beginner itu, yang sama sekali nggak tahu tentang personal knowledge management atau latar belakang tentang si second brain ini, mungkin agak-agak oke, terus gimana gitu. Jadi kayak kudu ngapain gitu, masih ada semacam perasaan seperti itu mungkin ya ketika membaca, karena ya kalau aku nggak bisa gitu menaruh diriku, misalnya aku benar-benar beginner, ketika aku baca ini belum tentu aku malah langsung akan praktek gitu, karena nggak punya gambaran. Tapi kalau memang mau ngulik dan lihat-lihat videonya, menurutku ya bisa lah. Oke, 3 key takeaways dari building a second brain. Yang pertama, ini jadi aku tidak membahas tentang apa di dalam bukunya, tapi pelajaran yang menurutku sangat penting. Pertama, do not stop on being knowledge hoarder. Nah, ini seperti tamparan untuk diriku sendiri. Misalnya suka baca buku, tapi kemudian hanya berhenti pada membaca, mencatat, selesai. Nggak ada aplikasinya, nggak ada membagikannya kepada orang lain. Nah, si building a second brain ini dengan jelas gitu ya, jangan berhenti kamu jadi hanya penimbun gitu, cuma menimbun ilmu, menimbun terus tanpa kamu mengaplikasikannya atau membagikannya kepada orang lain gitu. Jadi bener-bener, oh iya ya, emang bener, ilmu tuh yang paling bagus ya ilmu yang bermanfaat. Gimana cara yang bermanfaat diaplikasikan juga dibagikan ke orang lain. Kemudian key takeaways kedua, di buku ini si Tiago Forte menggarisbawahi bahwa meskipun buku ini masuk di kalau di toko buku gitu mungkin genrenya adalah self improvement, tapi dia menggarisbawahi bahwa ini bukan self improvement. Sebenarnya yang dilakukan adalah kita mengoptimalisasi sistem yang ada di luar diri kita. Jadi yang diimprove bukan diri kita, tapi ada membangun suatu sistem yang dimana kita tuh bisa percaya sistem ini reliable, bisa diandalkan untuk mengatasi keterbatasan kita. Apa tuh keterbatasannya? Ini keterbatasannya otak nih. Otak nih kan punya kapasitas. Kalau cuma dipakai untuk menimbun pengetahuan, mengingat-ingat, menghafal seperti itu, maka dia kapasitasnya akan habis untuk itu. Padahal otak nih punya punya potensi untuk hal-hal lain gitu, yang lebih penting gitu, mungkin ya lebih berguna, yaitu berimajinasi, kreativitas, kemudian merencanakan hal-hal yang baik, mengaplikasikannya kayak gitu. Nah, makanya kalau sudah si fungsi yang mengingatnya, memorizing kayak gitu, udah diambil oleh si second brain, maka otak kamu bakal punya kapasitas yang lebih luas untuk hal-hal yang lain tadi. Terus key takeaways yang ketiga adalah dia menggarisbawahi bahwa second brain itu working system. Jadi yang dimaksud working system tuh kayak gimana? Second brain sebagai working system itu harus ada hasilnya. Bahkan dia pernah bilang, si Tiago Forte itu, second brain itu kayak factory gitu. Jadi dia bukan lemari yang terus kamu pengetahuan kamu masukkan terus ditutup kayak gitu. Bukan kayak gitu. Jadi second brain itu selalu ada hasil akhirnya. Jadi dia bilang bahwa yang ada di second brain itu disimpan berdasarkan actionability gitu. Jadi bisa diapain sih gitu, action apa sih yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Itu yang membuatku kayak bergeser gitu mindset. Oke, aku nyatet ada tujuannya gitu loh. Tujuannya adalah, kalau buat aku sendiri adalah untuk dibagikan nantinya,
bentuknya apa itu nggak masalah, terserah mau video kayak mau tulisan atau apapun itu tidak masalah. Tapi adanya second brain itu menunjang, jadi pengetahuanku yang ada di situ akhirnya bisa mencapai gunanya yang paling maksimal, yaitu jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diaplikasikan dan ilmu yang dibagikan. Second brain ini membantu banget karena memang dari prinsipnya udah kayak gitu, dari si penulisnya sendiri yang bikin pun seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye.